Manchester Iron, Crown FC, Forged in Fire, Crowned by Pain. Manchester Iron Crown tidak pernah lahir dari mimpi kejayaan, trofi, atau ambisi menjadi nama besar di peta sepak bola Inggris. Klub ini lahir dari rasa lapar yang nyata, dari tubuh-tubuh lelah yang dipaksa berdiri terlalu lama, dan dari ketakutan kolektif akan hari esok yang selalu terasa rapuh. Ia lahir bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup sebuah pegangan kecil di dunia yang jarang memberi belas kasihan. Di timur Manchester, jauh dari gedung bata mengilap dan pusat kota yang gemerlap, berdiri kawasan industri yang nyaris tak pernah disebut dalam brosur wisata. Di sanalah Iron dan Crown Foundry berdiri, sebuah pabrik besi tua dengan cerobong asap menjulang dan dinding hitam berjelaga. Pabrik ini adalah nadi kehidupan sekaligus penjara tak tertulis bagi ratusan buruh kelas pekerja. Hidup mereka ditentukan oleh sirena, jadwal shift, dan hitungan upah yang tak pernah terasa cukup. Setiap pagi, sirena pabrik meraung seperti lonceng perang, memanggil para buruh untuk kembali memasuki perut besi yang panas dan bising. Setiap malam, mereka pulang dalam diam, tubuh mereka tiba lebih dulu daripada harapan. Tangan-tangan kasar penuh luka kecil, punggung membungkuk, dan paru-paru yang perlahan menghitam adalah harga yang harus dibayar demi bertahan. Keselamatan seringkali menjadi urusan belakangan, dan mimpi hampir tak pernah mendapat giliran. Di tengah hidup yang demikian keras, sepak bola muncul bukan sebagai olahraga, melainkan sebagai pelarian. Ia bukan soal skor atau keindahan teknik, melainkan tentang 1 jam tanpa sirene dan tanpa teriakan mandor di sela waktu istirahat dan hari Minggu yang jarang benar-benar bebas. Para buruh mulai menendang bola tua di halaman belakang pabrik tanah kosong berlumpur yang biasanya dipenuhi besi rongsokan. Tidak ada sepatu layak, yang ada hanyalah sepatu kerja bertambal, berat, dan kaku. Garis lapangan digambar dari kapur sisa bangunan, seringkali pudar sebelum pertandingan usai. Tiang gawang dibuat dari besi bekas yang dilas seadanya. Segalanya kasar dan berantakan. Tetapi jujur, tidak ada kepura-puran di sana. Hanya tubuh lelah yang ingin bergerak. Di tempat itulah karakter Iron Crown ditempa. Tidak ada ruang untuk teknik indah atau gaya elegan. Yang ada hanyalah tekad untuk tidak jatuh, dan keberanian untuk bangkit ketika jatuh itu tak terhindarkan. Setiap tackle adalah bentuk perlawanan terhadap hidup. Setiap napas yang tertahan adalah sumpah diam-diam untuk bertahan 1 hari lagi. Tahun 1908, permainan itu mulai terorganisir. Pertandingan antar shift digelar secara rutin. Buruh pagi melawan buruh malam. Tidak ada hadiah, tidak ada piala, bahkan seringkali tidak ada wasit. Mereka bermain bukan untuk menang, melainkan untuk melupakan hidup sejenak, untuk merasa setara di lapangan yang somasima berlumpur. Perlahan, penonton mulai berdatangan. Istri membawa termos teh hangat, anak-anak duduk di atas peti kayu, dan sesama buruh berdiri mengelilingi lapangan. Tidak ada tiket, tidak ada pagar pembatas. Semua orang bisa mendekat, semua orang bisa bersuara. Yang ada hanyalah solidaritas, sebuah rasa kebersamaan yang jarang mereka temukan di tempat lain. Di antara kerumunan itu berdiri seorang pria bernama Thomas Holley. Ia adalah mandor pabrik posisi yang membuatnya berada di antara 2 dunia. Cukup keras untuk dihormati buruh, cukup berani untuk dibenci pemilik pabrik. Holley bukan orang yang mudah tersenyum, tetapi matanya selalu mengamati. Holley melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat persatuan yang tumbuh tanpa perintah. Ia melihat harga diri yang muncul dari keringat dan lumpur. Ia percaya bahwa sepak bola bisa menjadi bahasa yang menyatukan buruh yang selama ini dipecah oleh sistem, oleh jam kerja, upah, dan rasa takut. Tahun 1912, Holley mengambil langkah yang dianggap gila oleh banyak orang. Ia mengumpulkan koin receh dari para pekerja uang kecil yang biasanya disimpan untuk roti atau arang. Tidak ada sponsor, tidak ada investor, tidak ada jaminan apapun. Yang ada hanyalah kepercayaan. Dari uang itulah Manchester Iron Crown Football Club resmi berdiri.
Nama Iron Crown dipilih bukan tanpa makna. Ia adalah simbol ironi yang pahit. Para buruh tidak pernah diberi mahkota, tidak pernah disebut pahlawan, namun merekalah yang menempa besi bagi kota ini. Jika dunia tak mau memberi mereka mahkota, maka mereka akan membuatnya sendiri dari baja, dari luka, dari keteguhan. Warna klub pun lahir bukan dari rapat desain atau tren. Putih besi melambangkan baja yang mendingin keras, jujur, dan tak mudah patah. Hijau berasal dari kain kerja buruh dan syal murah yang selalu dipakai penonton setia. Warna itu tumbuh alami di tribun dan lapangan. Merah adalah darah milik mereka yang pulang dengan tangan terluka atau mereka yang tak pulang sama sekali. Hitam adalah duka, malam panjang tanpa kepastian, dan nama-nama yang hanya tersisa di ingatan. Semua warna itu bukan estetika. Mereka adalah ingatan kolektif yang dijahit menjadi identitas. Klub berkembang perlahan di liga-liga lokal. Mereka jarang menjadi juara, jarang dipuji media. Namun, satu hal yang selalu mereka lakukan adalah bertahan. Bagi Iron Crown, bertahan hidup dari satu musim ke musim berikutnya adalah kemenangan pertama dan seringkali satu-satunya. Perang dunia datang tanpa ampun. Banyak pemain pergi mengenakan seragam lain dan tak pernah kembali. Nama mereka diukir di dinding kayu stadion sederhana. Setiap musim, sebelum laga pertama nama-nama itu dibacakan dalam hening. Pembacaan itu bukan seremoni. Itu peringatan bahwa sepak bola ini dibayar mahal, bahwa setiap peluit awal adalah doa, dan setiap pertandingan adalah penghormatan bagi mereka yang tak sempat pulang. Tahun 1950, An membawa sedikit napas baru. Iron Crown kembali bermain penuh. Tribun kembali terisi. Namun mereka tak pernah kaya. Mereka naik dan turun divisi kecil, hidup dari satu musim ke musim berikutnya. Selalu diambang ketidakpastian. Dekade 1980, An menjadi pukulan terkeras. Industri besi runtuh, pabrik-pabrik tutup, dan ribuan buruh kehilangan pekerjaan. Kota kehilangan denyut nadinya, dan Iron Crown ikut sekarat. Stadion membusuk perlahan. Atap bocor, bangku kayu lapuk, dan ruang ganti dingin tanpa pemanas. Gaji pemain tertunggak berbulan-bulan. Tahun 1994, klub jatuh ke kasta non-liga terbawah. Dari klub pekerja menjadi klub yang dilupakan. Para pemain bekerja sambilan sebagai sopir, kuli bangunan, dan penjaga gudang. Mereka datang latihan setelah kerja malam. Dengan mata merah dan tubuh lelah, fans tetap datang, membawa bendera hijau lusuh yang semakin pudar warnanya. Mereka menamai diri Green Forged, ditempa oleh penderitaan, bukan kemenangan. Nyanyian mereka kasar, sering fals, tetapi setia. Mereka bernyanyi bukan untuk lawan, melainkan untuk saling menguatkan. Tahun 2015 menjadi titik nadir. Hutang menumpuk, federasi mengancam likuidasi. Banyak klub dalam posisi itu akan menyerah. Iron Crown tidak bukan karena kuat, tetapi karena mereka tak tahu cara berhenti. Tahun 2020, 5 pria kembali ke tribun. Mereka adalah mantan buruh dan mandor pabrik besi yang kini sukses di luar sana. Namun jiwa mereka tertinggal di lapangan berlumpur itu. Mereka membeli klub bukan sebagai investor, melainkan penjaga warisan. Syarat mereka hanya satu. Identitas buruh tidak boleh hilang. Klub dibangun ulang dari dasar. Akademi lokal diprioritaskan, anak-anak pekerja diberi kesempatan, dan filosofi keras serta jujur ditegakkan. Tidak ada bintang, tidak ada jalan pintas, hanya pekerja yang bekerja lebih keras dari lawannya. Setiap promosi dirayakan dengan air mata, setiap kekalahan diterima dengan kepala tegak. Tahun 2025, Manchester Iron Crown resmi menembus League 2. Bukan sebagai dongeng instan, bukan sebagai proyek kaya, tetapi sebagai bukti bahwa klub bisa hidup tanpa kehilangan jiwa. Ini bukan kisah kejayaan, ini adalah kisah bertahan hidup. Jika kalian suka banget sama konten FC26 dan penasaran dengan perjalanan kita,
Jangan lupa buat follow, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan share video ini buat support kita ya. Dukungan kalian berarti banget buat kami. Terus semangat bikin konten. Sampai jumpa di episode pertama.